Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kalau misalkan saya punya suatu fungsi fx ini fungsinya adalah a dikali x pangkat n. Nah, maka turunan pertama dari fx saya simbolkan dengan f aksen x. Jadi ini adalah simbol dari turunan fungsi f tadi. Gitu. Nah, f aksen x ini apa? F aksen x ini, kalau tadi fx-nya seperti ini, maka f aksen x bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan a dengan pangkatnya tadi. Jadi n kita kali dengan a. N-nya, n pangkatnya ini kita kali dengan a. N kali a kali x. Nah, pangkatnya sekarang, pangkatnya dikurangi 1. Gitu. Oke, biar lebih paham, coba kita langsung ke contoh soalnya. Di contoh soal ada suatu fungsi fx-nya adalah 3x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 1. Maka turunan pertamanya berapa? Nah, untuk mencari turunan pertama, kita gunakan konsep ini tadi ya. Kita hitung satu-satu tiap suku. Jadi, kita lihat yang pertama, suku pertama, 3x pangkat 5. Di sini pangkatnya berapa? Pangkatnya kan 5. Berarti nanti koefisiennya ini kita kali dengan 5. 5 kali 3x. Nah, pangkatnya sekarang, pangkatnya dikurangi dengan 1. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Gitu. Begitu juga dengan suku yang kedua. Suku yang kedua berarti bagaimana? Pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Berarti 2 dikali 6x. Nah, pangkatnya kan 2, pangkatnya dikurangi dengan 1, 2 kurangi 1 adalah 1, berarti ini pangkat 1, atau tidak perlu ditulis pangkat 1. Kemudian ada 2x, 2x berarti, ini x-nya berarti pangkat berapa? Nah, kalau tidak ditulis pangkatnya, berarti sebenarnya di sini adalah pangkat 1, berarti nanti ini 1 kali 2, 1 kali 2, 2. Atau kalau misalkan ada suku dengan variabelnya hanya x aja, berarti turunannya adalah koefisiennya itu sendiri. Gitu, berarti ini turunannya adalah 2. Sedangkan 1 itu berarti x-nya pangkatnya aslinya pangkat berapa? Ini di sini kan nggak ada x-nya. Kalau nggak ada x-nya, berarti x-nya pangkat 0. Artinya, kalau kita turunkan, berarti kan nanti 0 dikali dengan koefisiennya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Makanya kalau suatu konstanta kita turunkan, hasilnya berarti ya 0, gitu aja. Nah, berarti ini berapa hasilnya? Kalau kita hitung 5 kali 3 berarti 15x pangkat 4 dikurangi 12x ditambah 2. Ini turunan pertama dari fx tadi, gitu. Mudah kan ya? Oke. Nah, sekarang coba kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di contoh soal berikutnya ada fx-nya ini adalah min 3x pangkat 2 ditambah dengan 1 per x pangkat 2 dikurangi dengan akar x. Nah, di sini bentuknya lebih complicated lagi ya. Jadi di sini ada 1 per x pangkat 2 dan akar x. Sebelum kita turunkan, akan lebih mudah kalau ini kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau kalian ingat, kalau ada a pangkat min n itu sama aja dengan 1 per a pangkat n. Nah, kalau ada akar a, berarti ini sama dengan a pangkat setengah. Oke, ini yang perlu kalian ingat ya. Nah, di sini ada 1 per x pangkat 2, berarti 1 per a pangkat n. Kalau kita ubah menjadi pangkatnya seperti ini, berarti jadinya pangkat, jadi menjadi x pangkat min 2. Oke, kita lanjutkan ya. Kita sebelum diturunkan, kita tulis ulang dulu fx-nya. Jadi fx-nya adalah min 3x pangkat 2. Kemudian ini berubah menjadi ditambah x-nya pangkat negatif 2. Bagus. Kemudian min akar x berarti berubah menjadi min x pangkat setengah. Oke, baru kalau kita sudah mengubahnya seperti ini, baru kita turunkan sekarang, kita cari f aksennya. F aksen x berarti sama kayak tadi.
pangkatnya dikalikan dengan ini. Berarti 2 kali min 3. Kita langsung saja ya. 2 kali min 3 berapa? Min 6x. Pangkatnya diapakan tadi? Pangkatnya dikurangi 1. Berarti ini 2 dikurangi 1, 1. Berarti min 6x aja. Kalau yang ini, berarti ini ditambah min 2 kali, ini koefisiennya kan 1 berarti ya, min 2 kali 1x atau min 2x. Pangkatnya berubah menjadi bagaimana? Dikurangi 1. Berarti min 2 dikurangin 1. Berapa min 2 dikurangin 1? Minus 3. Nah, oke. Kemudian yang ini. Nah, ini pangkatnya berapa? Pangkatnya setengah. Setengah kali x. Berarti ya setengah x. Pangkatnya sekarang. Pangkatnya berarti setengah dikurangin 1. Setengah kurangin 1 berapa? Min setengah. Ini turunannya. Tapi terkadang biasanya soal yang kalau misalkan berupa pilihan ganda, yang diminta, jawaban yang diminta terakhir itu adalah yang pangkatnya positif. Jadi ini nanti kita ubah lagi bentuk ini dengan menggunakan sifat pangkat tadi. Jadi ini min 6x, ini ada plus kali min berarti min ya, min 2, x pangkat min 3. Kalau dijadikan, kalau kita pakai sifat ini, x pangkat min 3 berarti 1 per x pangkat 3. Atau kalau kan di sini ada min 2 berarti min 2 per x pangkat 3. Nah, bagaimana dengan yang ini? Yang ini juga sama. Pangkat berarti ini min 1 per 2, x-nya pangkat setengah. Berarti kan ya, jadinya 1 per 2 x pangkat setengah. Pangkat setengah tadi sama aja dengan akar x, berarti ini min 2 akar x kayak gini. Ini turunan pertamanya, bisa dipahami? Baik, nah sekarang kita lanjut, ada yang disebut pada turunan ini dengan aturan rantai. Aturan rantai itu apa? Aturan rantai itu seperti ini, misalkan saya punya satu fungsi, tapi fungsi ini adalah fungsi gx pangkat n. Jadi ada fungsi fx, fx ini adalah gx pangkat n. Kita menurunkan suatu fungsi kayak gini, berarti turunannya gimana? Berarti ini bisa kita turunkan gx pangkat n, konsepnya sama ya. Jadi pangkatnya kita kali dengan gx, n kali gx. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Tapi di sini belum selesai. Ini kita kalau yang kita turunkan tadi berupa fungsi, berarti ini harus kita kalikan dengan turunan dari fungsi tersebut. Gitu. Nah, biar lebih paham, coba kita ke contoh soal ini. Di contoh soal nomor 3, ada suatu fungsi fx. Fx ini adalah 3x dikurangi 1 pangkat 2020. Nah, yang ditanyakan adalah f aksen 1. F aksen 1 ini maksudnya apa? Kita cari dulu f aksen x, baru nanti kita substitusikan nilai x dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Fx-nya adalah 3x min 1 pangkat 2020. Kalau kita mau menghitung fx, 3x min 1 pangkat 2020, kita hitung satu persatu. Nggak mungkin kan ya, kita pangkatkan 3x min 1 kali 3x min 1 sampai 2020 kali, kan tidak mungkin. Nah, inilah gunanya aturan rantai. Jadi ini kita anggap sebagai x gitu aja. Kalau kita turunkan berarti kayak gini. F aksen x berarti pangkatnya ini dikalikan 2020. Nah, ini tetap dulu. Ini gx-nya tetap gx, berarti tetap 3x min 1. Pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangin 1. 2020 dikurangin 1 berarti 2019. Nah, kemudian dikalikan dengan G aksen X. G aksen X itu berarti turunan yang di dalamnya sini. Nah, ini GX-nya tadi. Turunan yang di dalamnya ini. Turunan GX min 1 apa? Tadi turunannya 3X. Turunannya 3X min 1. Turunannya 3X berarti 3. Sama kayak tadi kan? Kan pangkatnya 1. Pangkat 1 kali 3 berarti 3X. 1 dikurangin 1, pangkatnya pangkat 0. Pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti 3X turunannya 3.
min 1 sama kayak tadi. X-nya berarti pangkat berapa kalau min 1? X-nya pangkat 0. 0 dikali min 1 ya 0. Berarti cuma gini aja. Nah, kemudian ini kan masih bisa kita sederhanakan. 3 kali 2020. 3 kali 2020 berapa? 6060 dikali dengan 3x min 1 pangkat 2019. Nah, kalau yang ditanyakan f aksen 1, ditanyakan kan bukan f aksen x. Yang ditanyakan adalah f aksen 1. F aksen 1 berarti x-nya ini kita substitusikan dengan 1. Berarti ini 6060. Kemudian 3 dikali 1 dikurangin 1 pangkat 2019. Berarti ini 6060. 3 kurangin 1 berapa? 2 pangkat 2019. Nah, sudah seperti ini.